Aceh. Aceh. Iya. Lagi di Aceh. Kemarin di Mekah, Madinah ya antum ya? Sekarang di Luar antariksa angkasa. nih. Di luar angkasa. Tafadhol dimulai Ustaz. Iya. Sebelum mulai, Fathu coba dites itu dulu share screen-nya. Nurul. Iya Ustaz. Ya. Coba ke bawah, bisa nggak bergerak? Gerakin slide selanjutnya. Iya Ustaz. Iya bisa. Oh, baik. Ya, tutup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fi hadzal yawm al-mubarak najtami'u fi jalsatin iftiradiyatin li munaqashati bahthi at-talibah Nurul Fathu. Wa ashkuru awalan Ustadzana al-Fadil Muhammad Rafiqul A'la musyrifan wa munaqishan thaniyan fi hadzal bahthi wa Ustadzana al-Fadil Ustadz Setiawan munaqishan awalan li hadzal bahth kama ashkuru at-talibah Nurul Fathu allati atammat bahthaha alladhi huwa bi'unwan konsep tawakal dalam Al-Quran, kajian komparatif tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Misbah. Baik. Qabla an nabda'a jalsatan niqash naftatih jalsatana bi al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma nu'ti al-fursah li at-talibah Nurul Fathu li taqdimi mujazil bahthi, ya li'ardi mujazil bahsi. Nurul Fathu disilakan nanti untuk mempresentasikan ya tentang skripsinya fi hududi khamsa asyrah daqiqah ila 20 daqiqah. Fal tatafaddali mashkuratan Nurul Fathu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya lah yang insya Allah pada hari ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari skripsi saya. Selawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW
berkatnya lah yang karenanya lah yang telah membawakan salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kejahilian menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Setiawan LC selaku penguji pertama, juga kepada yang terhormat Ustadz Rofiqul A'la LCMA selaku penguji kedua sekaligus pembimbing saya dalam penyusunan skripsi ini, juga kepada Ustadz Ahmad Nizaruddin MA selaku penguji ketiga dan ketua sidang hari ini. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan udah jalan belum Ustaz? Selanjutnya saya akan mempresentasikan konsep tawakal dalam Al-Quran, kajian komparatif, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Misbah. Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Yang bab pertama, pendahuluan, bab kedua, landasan teori, bab ketiga, konsep tawakal dalam Al-Quran, bab keempat, analisis tawakal dalam Al-Quran, kajian komparatif, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Misbah. Bab kelima, penutup. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Kemudian, batasan masalah. Yang keempat, tujuan dan kegunaan. Yang kelima, tinjauan pustaka. Yang keenam, metodologi penelitian. Yang ketujuh, sistematika penelitian. Adapun latar belakangnya adalah yang pertama, tawakal merupakan satu dari sendi keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawakal berlandaskan keyakinan bahwa Allah adalah ilah yang menguasai segala sesuatu dan mengatur segala perkara. Dialah yang menentukan keberuntungan atau kerugian, keberhasilan atau kegagalan hambanya. Yang kedua, dalam kehidupan masyarakat, tidak semuanya memahami kata tawakal dengan makna yang sebenarnya, terutama pemahaman tawakal yang beredar di kalangan masyarakat awam. Sekedar memahami tawakal sebagai bentuk pasrah, tanpa disertai ikhtiar, dan ada juga yang berikhtiar namun tidak bersandar kepada Allah dan bersandar kepada sebab. Kemudian sejatinya dalam bertawakal tidak menggunakan analisa manusia yang serba terbatas, padahal kuasa Allah tidak terbatas dan kepadanya tempat bersandar. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana konsep tawakal dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana analisis ayat-ayat tawakal menurut tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Misbah. Adapun batasan masalah, karena kata tawakal dalam Al-Quran terhitung sebanyak 84 kali dalam 22 surat. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti agar tidak meluas, yaitu mengungkap tawakal di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 sampai 160. Yang kedua surat Al-Anfal ayat 2. Yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 3. Yang keempat, surat At-Taghabun ayat 13. Yang kelima, surat At-Tolak ayat 2-3. Penulis memfokuskan penelitian ini kepada beberapa tafsir, yaitu yang pertama, tafsir Ibnu Katsir, karya Syekh Abu Al-Fida Imad Ad-Din Ismail bin Umar bin Katsir. Yang kedua, tafsir At-Tabari, karya Syekh Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari.
Yang ketiga, Tafsir Al-Azhar, karya Syekh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Yang keempat, Tafsir Al-Misbah, karya Syekh Muhammad Quraish Shihab. Adapun tinjauan pustakanya, yang pertama, skripsi dari Muhammad Fathi Yakin bin Zakaria yang berjudul Konsep Tawakal dalam Al-Quran, kajian komparatif antara tafsir Asy-Sya'rawi dan tafsir Al-Azhar. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang konsep tawakal dalam Al-Quran dengan metode komparatif dan fokus kepada penafsiran dua ulama kontemporer, yaitu Syekh Sya'rawi dan Buya Hamka. Yang kedua, skripsi Novia Niken Zahroti yang berjudul Tawakal dalam Al-Quran, di mana jenis penelitian yang digunakan oleh Novia adalah tematik dengan mengidentifikasi ayat-ayat tawakal dalam Al-Quran, menghubungkan topik tawakal yang dimuat dalam 24 surat sebagai langkah konkret dari metode penelitian. Novia Niken Zahrotin mengadopsi milik Al-Farmawi. Kemudian landasan teori yang pertama metode penafsiran Al-Quran, yang kedua mufasir dan tafsirnya, yang ketiga pengertian tawakal, yang keempat hakikat tawakal, yang kelima macam-macam tawakal. Landasan teori, di sini penulis akan membahas pengertian dari pengertian dari tawakal yang secara bahasa. Tawakal berasal dari akar kata wakala yang berarti lemah. Adapun kata tawakal diambil dari bahasa Arab atau wakul, berarti menyerahkan atau mewakilkan. Tawakal secara istilah merupakan amalan dan penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah, percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya, berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberi segala kecukupan bagi dirinya. Bab ketiga, yang pertama, klasifikasi tawakal dalam Al-Quran, yang kedua, korelasi usaha dan tawakal, yang ketiga, tawakal dalam pandangan ulama, yang keempat, kedudukan dan urgensi tawakal, yang kelima, hikmah dari tawakal. Adapun klasifikasi tawakal dalam Al-Quran, yang pertama, kata tawakal dalam Al-Quran terhitung sebanyak 84 kali dalam 22 surah. Jika dilihat dari penafsiran ulama terhadap beberapa ayat tawakal dalam Al-Quran, diawali dengan melakukan sesuatu atau usaha, lalu setelahnya bertawakal kepada Allah tanpa ada keraguan. Adapun korelasi usaha dan tawakal, tawakal yang diperintah dalam Al-Quran dan Sunnah tidak berarti meniadakan usaha, karena justru usaha itu yang akan menjadi sebab terjadinya perubahan. Allah telah mengatur alam ini dengan hukum sebab akibat. Semua yang terjadi di alam ini mengikuti hukum sebab akibat yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian tawakal dalam pandangan ulama, yang pertama ulama tasawuf, yang kedua ulama kalam, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Kemudian kedudukan dan urgensi tawakal. Yang pertama, kedudukan tawakal dan amalan hati. Yang kedua, tawakal dan tauhid. Dan urgensinya adalah tawakal sangat penting bagi seorang hamba dalam segala aspek kehidupan, karena hanya Allah lah zat yang maha besar. Adapun hikmah dari tawakal, yang pertama mewujudkan iman, yang kedua ketenangan jiwa dan kebahagiaan, yang ketiga Allah memberikan kecukupan, yang keempat memperoleh manfaat dan mencegah mudarat. Bab kelima, penulis menyimpulkan dari empat mufasir ini, yang pertama Ibnu Katsir dan At-Tabari memiliki kesamaan terkait menyimpulkan makna tawakal, yaitu penyerahan segala urusan dan menyandarkan diri kepada Allah, karena Allah lah sebaik-baik pelindung dan penolong. Kepadanya diserahkan segala urusan. Di sini Hamka menambahkan bahwa dalam bertawakal harus disertai dengan sabar dan syukur. Bersyukur jika keputusan itu baik dan sabar jika keputusan kurang memuaskan. Sementara Quraish Shihab menjelaskan makna tawakal sebagai bentuk kesadaran dan kelemahan diri di hadapan Allah
Dan tawakal bukan berarti penyerahan secara mutlak kepada Allah, akan tetapi penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusia. Bab kelima yaitu penutup. Tawakal adalah amalan hati dengan menyandarkan atau menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha dan berikhtiar. Setelah berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin, dan bergantung serta percaya akan setiap ketetapannya, karena dialah yang mampu menjaga dan mengurus segala urusan hambanya, dan apabila mendapatkan hal atau keputusan yang baik, maka mesti bersyukur. Jika tidak, maka harus bersabar serta selalu berhusnudzon kepada Allah atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Demikian ulasan dari Ana. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syakarallahu Nurul Fathu ala ardiha li mujazil bahsi. Terima kasih Pak Nurul Fathu yang telah mempresentasikan skripsinya, ya rasanya. Baik, selanjutnya kita akan mulai munaqasyah yang pertama yang akan dilaksanakan atau yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Setiawan. Tafadhol mashkura. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Syukran ya wa jazakumullahu khairan katsiran ila Fadilatul Ustaz Ahmad Nizaruddin MA al-Magister ka Raisul Jalsah hadhihi al-munaqashah wal mukarram wal muhtaram ila al-Ustaz Syekh Rafiqul A'la al-Magister wa al-bahithah al-karimah ila ukhtina Nurul Fathu, wa sanaqumu bil munaqashah ba'da qalil insyaallah. Ya Nurul Fathu, kifal? Alhamdulillah. Nafas dulu lah. Kayaknya nafasnya susah loh. Tadi awal nggak tidur lagi jangan-jangan. Mustawakam alan ya Fatu? Salah 9 Ustaz. 9. Alhamdulillah. Ini saya mau konfirmasi dulu ya sebelum masuk ke munaqasyah. Yang tadi dikirimkan oleh Ustaz Syarifuddin ke saya atau ke munaqasyah yang lain juga. Ini sudah revisi terakhir belum? Belum Ustaz. Nah, berarti yang saya dapat ini Nah, itu yang ini yang udah revisi, tapi masih ada yang ini Ustaz. Oh, harusnya lah ini yang harus dikonfirmasi lagi. Harusnya yang dikirimkan kalau ke idaroh mungkin nggak apa-apa, nggak diulang kan, nanti kan ada lagi. Kalau ada yang terbaru, paling terbaru itu dikirimkan ke munakisnya. Dalam hal ini berarti Ustadz Rafiq, Ustadz Nizar, dan saya. Jadi dapatnya yang finish gitu ya. Nanti silakan dikonfirmasi. Nanti akan saya tunjukkan beberapa hal yang perlu dibenahi kalau memang belum direvisi ya. Kalau sudah direvisi berarti kita yang memang dapatnya yang itu. Gitu. Apa judul skripsi nanti ini? Konsep tawakal dalam Al-Quran, kajian komparatif tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Misbah. Dilihat dari judul sebetulnya ini cukup ngeri juga nih. Karena biasanya komparasi itu cuma 2 aja. Nah, jadi komparasi itu kalau bahasa bebasnya perang ya, diperangin gitu, diadu. Ngadu 2 aja udah puyeng nih. Gitu kan. Ini udah 4 berapa? Tafsir Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, tafsir Al-Azhar, sama tafsir Ibnu. Berarti perang 4 itu kan. Seru banget ini sebetulnya.
Kalau memang benar-benar perangnya itu perang yang menggunakan alat yang canggih gitu. Tapi ala kulli hal, saya ingin bertanya saja untuk masalah judul ya. Karena tadi saya katakan ini mengkomparasikan, mengkomparkan dua saja itu sebenarnya udah hebat gitu. Ini 4 kan gitu. Apa yang menginspirasi atau yang menjadi landasan nanti mengkomparasikan 4 dari mufasir ini di dalam konsep tawakalnya? Alasan nanti apa? Yang ilmiah gitu, secara ilmiah. Bukan karena dapat bukunya cuman itu, enggak gitu ya. Apa tuh? Alasan aja, Pak. Karena Ana ingin membandingkan, melihat bagaimana tafsir klasik dan tafsir modern, Ustaz. Penafsiran dari kedua tafsir, dari tafsir klasik dan modern. Dalam hubungan tawakal loh ya, bukan hubungan fikih, bukan hubungan ini loh. Tawakal itu berarti masuk ke dalam ranahnya, bukan ranah fikih itu. Baik, yang melandasi judul berarti memang yang sudah disebutkan di mulakhas ya. Apa yang melandasi judul ini? Tujuan nanti membahas judul tawakal itu apa? Sebetulnya. Tujuan yang ada di mulakhas, Ustaz, apa? Enggak, ya tujuan nanti aja. Saya pilih tawakal tuh ngapain ya gitu. Apa nemu di jalan kemudian karena ada orang yang suruh ya gitu. Tujuan Ana itu untuk mengetahui pemahaman tawakal yang benar, Ustaz, secara benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena banyak pemahaman tawakal yang belum dipahami dengan benar oleh masyarakat. Jadi contoh yang tidak benar itu gimana? Sehingga menginspirasi Anti untuk membenarkan kan? Misalkan yang Ana bahas di latar belakang masalah itu, Ustaz, dalam menghadapi masalah, misalkan Ustaz. Ana di situ ambil contoh dari masalah masalah COVID. Di situ ada yang dalam menghadapi masalah tersebut, ada yang memahaminya dengan paham yang kurang tepat, Ustaz. Misalkan dalam menghadapi COVID itu ada yang bertawakal, ada yang hanya bertawakal, namun tidak disertai dengan usaha. Misalkan dalam keadaan COVID ini kita diharuskan untuk memakai masker supaya menghindari penularan dari virus tersebut. Akan tetapi ada yang merasa itu tidak perlu karena menurut mereka itu sakit atau apapun itu sesuai dengan takdir yang Allah kasih gitu, tanpa harus ada usaha tersebut. Terus misalkan dari peraturan masjid. Nah, dari peraturan masjid itu ada yang menolak dan ada yang tidak. Dan yang menolak itu yang mereka beranggapan bahwa kalau sakit ya sakit. Nah, itu takdir dari Allah. Kalau kita mengikuti aturan tersebut berarti kita merusak akidah, berarti kita merusak syariah gitu, Ustaz. Itu yang salah kan? Iya, yang salah. Oke. Sekarang gini, tawakal itu ada nggak korelasi, relevansi dengan keimanan? Ada, Ustaz. Apa itu? Ada nggak orang tawakal tapi nggak beriman gitu? Ada nggak orang beriman tapi nggak tawakal? Orang yang beriman tapi mengaku bertawakal. Ya, apa korelasi antara iman dan tawakal gitu? Ada nggak korelasinya? Ada, Ustaz. Nah, apa tuh? Kalau orang yang beriman itu pasti bertawakal karena mereka meyakini bahwa segala sesuatu baik buruknya itu datang dari Allah, pasti ada hikmahnya. Jadi
mereka memahami tawakal itu seperti itu, Ustaz. Gimana ya? Baik, gini maksud saya, coba gini deh. Sama atau beda antara tawakal dan pasrah? Beda, Ustaz. Oke, bedanya? Lah orang yang pasrah itu termasuk beriman nggak? Pasrah seperti apa dulu, Ustaz? Ya pasrah, pokoknya kalau ya kayak tadi Anton contohkan, itu pasrah saja gitu. Kalau pasrah saja, bukan, Ustaz. Oke. Gini, saya akan mulai dari dasar lagi deh. Sebetulnya kata tawakal, hadza ma'khudun min ayyi kalimatin? Wakala, Ustaz. Wakala. Ma mana wakala? Lemah. Lemah. Wakil Wakil, presiden. Ustaz. Wakil, astagfirullahaladzim. Jadi gini, nanti kalau tahu secara lughah ya, definisi lughah. Tawakul itu ya, itu bentuk tawakul, itu masdar ya, min tawakkala. Dan tawakkala, coba, sulasi mujarradnya apa? Saya nguraja ada, walaupun ini skrip bahasa Indonesia, tapi nanti kan, stiu kan? Ya, ayo, coba. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Nah, hadza min ayyi fi'lin? Sulasi mujarradnya apa? Kalau tawakala itu kan sudah ketambahan beberapa huruf ya. Satu huruf sama syuddahnya. Itu termasuk sulasi mazid. Ya harfain itu. Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu apa ya? Yang pokoknya kata dasar dari tawakal. Tahu Fatu? Tahu nggak? Tawakal itu terambil dari kata wakala. Wakala atau wakala, wakil presiden, wakil kelas, wakil bupati, nah gitu. Nah itu kalau menurut ulama kan wakala tadullu ala i'timadin ala al-ghairi bi amrin minal umur. Biasanya gitu. Jadi wakil itu adalah menunjukkan i'timad ala al-ghair. Apa i'timad ala al-ghair? Ini di definisi anti nggak tahu, ini saya tadi nyari-nyari sebetulnya. Ada nggak? Nggak masukin, Ustaz. Iya, nggak nemu gitu. Itu harusnya ada. Jadi gini, ketika kita tahu kata dasar, kemudian dikembangkan, itu akan mudah. Iya. Gampang, banyak ya. Contohnya misalkan kalau anti mau berujuk ke lughah gitu ya. Kenapa sih tawakal dinamakan tawakal? Li'annaha hadhil kalimah ma'khudhun min kalimati wakala. Wa wakala, nah, apa sih wakala? Itu tadi i'timad 'alal ghair fi amrin minal umur. Oh, berarti i'timad 'alal ghair, menyandarkan semuanya kepada yang lain gitu. Saya mewakilkan ya, saya nggak bisa hadir tahlilan. Saya wakilkan, berarti berkatnya untuk dia nih. Jadi wakil itu ya menyerahkan urusan kepada orang lain, kan gitu. Kalau menurut ulama yang lain misalkan ta'mid 'alal ghairik itu ya sama. Termasuk saya, Fatu, nanti tolong ditambahkan juga untuk kata dasar tawakal itu terambil dari kata apa nih? Ya, yang akan menjadi pusat pembahasan nanti kan tawakal. Jadi harus didudukkan dulu pengertian tawakal itu seperti apa secara lughah gitu kan. Nah, kata dasarnya apa gitu. Itu ya? Di halaman 35. Wakala. Iya, Ustaz. Halaman 35. Coba dibaca. Yang wakala kan, Ustaz? Iya, coba. Secara bahasa, tawakal berasal dari akar kata wakala, yang berarti lemah. Adapun kata tawakal diambil dari bahasa Arab at-tawakkul, berarti menyerahkan atau mewakilkan. Yang wakala tadi apa? Yang berarti lemah, Ustaz. Lemah itu sebenarnya sudah kata jadi sih.
lebih kepada menyandarkan sesuatu kepada orang lain. Nah, gitu. Anti merujuk ke mana nih? 91. Oh, Lisanul Arab. Baik, kemudian gini. Oke, nanti itu bisa dikembangkan sedikit terkait dengan tawakal. Tawakal ya. Jadi terambil dari mana sulasi mujarrodnya adalah wakala dan seterusnya ya. Baik, kemudian anti sebutkan di mana nih? Perbedaan konsep tawakal. Nah, di bab 3 tuh. Nah, menurut siapa saja itu? Coba saya ingin pengertian tawakal dulu nih. Kita dudukkan baru kita masuk ke komparasinya, komparatifnya nih. Nanti kutip beberapa pendapat ulama ya, mulai dari tasawuf, kemudian ada ilmu kalam. Singkat aja ya, Fatu, minta tolong disimpulkan, diringkas konsep takwa menurut tasawuf gini. Nah, gitu ya. Halaman berapa itu ya? Bab 3. Ketemu, Fatu? Halaman 47 Ustaz. Ya, 48. ringkas saja coba ringkas saja. Menurut ini, menurut ini gitu. Kalau tawakal, Menurut tasawuf dulu deh. Menurut tasawuf, takwa itu kayak apa? kalau menurut tasawuf, tawakal adalah salah satu dari beberapa makom tahapan yang ditempuh oleh seorang sufi dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ringkasnya, menurut pandangan ulama tasawuf, takwa itu apa? Dari penjelasan ulama sufi bahwa tawakal adalah bentuk pasrah diri kepada Allah dengan berpegang teguh kepadanya dan tidak meninggalkan sebab-sebab. Karena ikhtiar adalah bagian dari sunatullah yang menjadi keharusan dalam kehidupan dunia. Jadi seorang sufi harus memiliki hati yang selalu bergantung kepada Allah karena tawakal merupakan salah satu tahapan dalam tasawuf. Baik, berarti dia tidak boleh meninggalkan sebab. Betul ya? Coba kalau perbedaan dengan ulama kalam? Kalau ulama kalam, kalau dari paham Qadariyah, ini ulama kalam maksudnya siapa ya? Qadariyah sama Jabariyah, Ustaz. Sama Jabariyah. Qadariyah sama Jabariyah. Oke. Apa menurutnya? Kalau paham Qadariyah itu Qadariyah itu siapa? Pemahamannya gimana? Pemahaman Qadariyah itu bahwa takdir adalah independensi seorang manusia atas perbuatan amalnya atau irodah, keinginan atau kudrah kekuasaan, di mana tidak ada kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala sedikit pun yang dapat mempengaruhi. Mereka meyakini bahwa perbuatan manusia bukanlah makhluk Allah, tapi manusia sendirilah yang menciptakan. Jadi, oke, berarti kalau yang Qadariyah itu percaya takdir atau justru tidak percaya takdir? Mereka tidak percaya takdir. Baik. Apa katanya dia dalam mendefinisikan takwa? Menurut dia apa? Ini kalau bisa ini tahu sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk mengkomparasikan. Jadi nanti masuknya kemana kayak gitu, plotnya gampang. Iya, Ustaz. Nah, saya juga pengen tahu kok, benar. Yang dipaham, dari yang penulis paham, Qadariyah ini tidak mereka itu tidak menyediakan sebab. Jadi mereka melakukan sebab-sebab karena mereka meyakini segala sesuatu itu tergantung kemampuan dan keinginan diri mereka sendiri. Akan tetapi di sini yang penulis pahami bahwa mereka itu dalam bertawakal, pemahamannya dia tidak meyakini kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi mereka lebih meyakini diri mereka sendiri, Ustadz. Baik. Kalau Jabariyah? Kalau Jabariyah mereka menihilkan usaha. Oh, meniadakan usaha. Iya, meniadakan usaha. Jadi mereka
hanya bertawakal kepada Allah. Jadi tapi mereka tidak berusaha. Berarti namanya bukan tawakal tuh kayaknya. Ya, tapi mereka Pasrah memahami kayaknya. itu bertawakal. Ya, orang pasrah itu lapar tapi bukannya makan tapi malah tidur gitu. Terus dia bilang kalau kenyang nanti kenyang gitu. Baik, saya masuk ke gini ya Fatu. Dalam karya ilmiah ya, terutama skripsi atau nanti tesis dan disertasi dan seterusnya itu harus dipahami gini ya, kesesuaian antara judul ya, judul skripsi, kemudian harus serasi seragam sesuai dengan rumusan masalah dan nanti harus sesuai dengan tujuan serta pembahasan di bab 3 dan bab 4. Rumusan masalah nanti apa? Judulnya kan tadi konsep takwa ya, atau apa tadi konsep takwa kan? Iya, Ustaz. Konsep tawakal. Kalau rumusan masalahnya apa? Ada berapa rumusan? Ada 2, Ustaz. Dua, apa itu? Ini Anda belum berubah, Ustaz. Untuk harusnya untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep tawakal dalam Al-Quran sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Gimana? Yang pertama gimana? Harusnya? Untuk mengetahui dan memahami bagaimana. Enggak, bukan tujuan, tapi rumusan. 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 Bagaimana konsep tawakal dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana konsep tawakal menurut bagaimana analisis tawakal menurut tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Oh, ini analisis nih, bukan konsep lagi. Iya, Ustaz. Di situ anak jabarin, Ustaz. Ya, ini saya nggak tahu. Punya Ustaz Lizar yang mana, Ustaz? Punya antum yang ini bukan? Ada 2, Ustaz. Oh, ada 2 ya. Enggak Ya, benar. pertama yang dikirim oleh Ustaz Syarifuddin, yang terakhir yang kemarin Nurul Japri ke saya ya. Nurul. Iya, Ustaz. Iya, saya nggak dijapri loh. Tadinya tahunya Ustaz Ihsan, Ustaz. Oh, enggak. Tapi ini sudah dirubah berarti? Iya, karena di bab 4 itu anak nggak bukan konsep, Ustaz. Jadi kayak iya. Kalau jabarkan. ini kalau anti seperti ini rancu banget ini. Iya, Ini kan pembahasan di 1 pasti sama dong. Konsep tawakal Al-Quran nggak berubah gitu. Iya, Ustaz. Jadi yang kedua jadi apa? Analisis, Ustaz. Gimana jadinya? Bagaimana? Bagaimana analisis tawakal menurut tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, tafsir Azhar, dan Al-Misbah. Menurut tafsir, bagaimana konsep tawakal? Kalau yang di saya sih, yang di rumusannya masih sama. Iya, Ustaz. Sama yang ini? Karena Iya, masih sama. Yang berubah itu yang di judul bab 4-nya aja. Oh. Kalau di rumusan masalah ya Masih sama? Masih sama. Berarti harus direvisi siapa? Nurul Fatu. baik, Ustaz. Jadi apa tadi bagaimana? Analisis tawakal. Analisis tawakal menurut tafsir ya? Atau menurut Ibnu Katsir, menurut At-Tabari gitu? Menurut tafsir. Nanti mau nisbatkan ke orangnya atau ke tafsirnya? Anak di situ menafsirkan, Ustaz, dari tafsir-tafsirnya. Baik, ini judulnya konsep ya. Oke, ala kulli hal ini udah jadi ya. Jadi ini sebagai perumusan masalah yang nanti harus anti jawab. Jadi ini itu sebagai landasan yang harus dijabarkan. Nah, kira-kira ini Fatu, yang rumusan masalah 1 itu pembahasannya ada di mana? Pembahasannya ada di bab 3. Bab 3. Oke, bagus. Kalau yang kedua? Bab 4, Ustaz. Bab 4. Pertanyaan saya, di bab 3 untuk menjawab rumusan masalah 1, itu anti ngambilnya dari kitab apa? Di situ tafsir yang anak ini, Ustaz. Dari kitab ini, dari kitab Tawakal bergantung sepenuhnya kepada Allah. Banyak, Ustaz, situ. Nah, itu ada yang dari tafsir Ibnu Katsir atau Bari Al-Azhar dan Misbah juga enggak? Ada, Ustaz. Ada. Lalu nanti perbedaan dengan yang pembahasan di bab 4?
Tapi kalau di bab 4, bab 4 keseluruhannya tentang tafsir itu aja Ustaz. Kalau di bab 3 itu Ana banyak bahas yang lain juga. Oke, ya. Tadi saya katakan bahwa untuk karya ilmiah ya atau skripsi harus sesuai antara judul, perumusan masalah, kemudian batasan masalah ini sudah dibatasi, kemudian tujuan penelitian, kemudian pembahasan. Itu sebagai jawaban. Nah, pertanyaannya, sudah ditemukan jawaban belum? Hasil dari analisis anti terkait dengan tawakal menurut tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, kemudian Al-Azhar dan Al-Misbah. Hasilnya apa? Kalau yang ketiga kan sudah tadi ya, bab 3, bab 4-nya itu loh, untuk menjawab rumusan masalah kedua. Jawabannya apa? Kalau gini Fatu, kalau judulnya komparatif ya, komparasi itu harus beda dulu. Kalau sama nggak perlu perang kan? Iya sih. A sama B barengan, kemana-mana bareng gitu. Ya nggak perlu perang. Tapi kalau ada perbedaan, kita adu gitu kan. Kemudian kita sebagai wasitnya. Jadi komparatif kayak gitu. Jadi kira-kira perbedaan dari 4 tafsir ini terhadap tawakal itu apa? Mereka ini Ustaz, makna tawakalnya hampir semuanya sama. Cuman yang membedakan itu cara mereka menafsirkan itu aja Ustaz. Baik. Kalau menurut Ibnu Katsir gimana? Perbedaannya aja deh, perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau Ibnu Katsir kalau Ibnu Katsir itu yang Ana lihat Ustadz hampir mirip menafsirkannya seperti At-Tabari pemahamannya Ustadz. Sama. Iya. Ya, karena juga memang Ibnu Katsir banyak kan ngambilnya dari At-Tabari juga. Iya. Sebetulnya, maka tadi saya nanya sebaiknya kalau mau komparasikan sekalian dua saja At-Tabari sama misalkan Al-Misbah. Itu kelihatan tuh kan. Ini yang turas banget, mbahnya para mufasir, yang satu ya sebetulnya nanti ujung-ujungnya apakah ada perbedaan persamaan gitu Mas. Nah, ini kira-kira hasil penelitian Anti gimana? Sampaikan aja hasilnya. Itu kan hasil karya Anti yang Anti harus bertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jadi dari berbagai penafsiran yang dipaparkan oleh para mufasir bahwa makna tawakal yang mereka jelaskan tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena maknanya tertuju pada makna yang sama. Jika dilihat dari penafsiran Ibnu Katsir dan At-Tabari, memiliki kesamaan terkait menyimpulkan makna itu sendiri, yaitu penyerahan segala urusan dan menyandarkan diri kepada Allah karena Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Kepadanya diserahkan segala urusan. Sedangkan Hamka, udah masuk Hamka boleh Ustaz? Boleh aja. Iya, perbedaannya apa? Kalau penafsiran Hamka, penafsiran juga tidak jauh berbeda. Seperti yang saya katakan bahwa poin pertama pada makna tawakal dari para mufasir ini tertuju pada makna yang sama. Namun dari penulis lihat dalam penafsiran Hamka menjelaskan secara detail, tapi dari segi definisi tidak jauh berbeda dari penafsiran ulama-ulama lain sebelumnya, terutama ulama tasawuf. Oke, nah itu maksud saya titik yang Anti temukan perbedaannya itu apa gitu. Misalkan tafsir Ibnu Katsir gini, Tabari gini, itu kita ditemukan ya. Atau misalkan yang paling jauh deh antara Imam At-Tabari dengan Buya Hamka atau dengan Quraisyab misalkan. Itu perbedaannya di mana gitu loh. Sehingga membuat Anti perang di situ. Nemu nggak? Bedanya di ini Ustadz, kalau Hamka itu menambahkan dalam bertawakal harus disertai dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Itu nggak dibahas di ulama yang lain.
Ana nggak lihat, nggak menemukan Ustaz. Oke, Jadi oke. mereka Terus hanya menyadarkan diri kepada Allah saja. karena kepada Allah saja. Tapi kalau menurut ini Al-Misbah, Kalau Al-Misbah, sebagai bentuk kesadaran dan kelemahan diri di hadapan Allah, dan tawakal bukan berarti penyerahan secara mutlak kepada Allah. Akan tetapi penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusia. baik. Intinya berarti ada kesamaan ya. Iya, Jadi Ustaz. ujung-ujungnya perang ini akan berdamai. Ya, gitu. Jadi peperangan dikomparasikan. Ya memang karena kita mengkomparasikan itu berawal dari perbedaan. Perbedaan, ya kita temukan, oh ternyata ada sisi persamaan gitu loh. Atau perbedaan yang sama-sama kekeh perbedaan itu kemudian terus berselisih misalnya. Ini ujungnya kayak gitu ya, bisa jadi. Baik, yang terakhir terkait dengan metodologi ya. Saya share karena saya dapatnya skripsi ini, jadi yang saya jadikan patokan ini loh ya. Sehingga bertanggung jawab yang lain nih. Pertama terkait dengan penulisan dirasat ya. Ini kalau di dikti setahu saya itu bukan dirasat. Nanti nggak ketemu loh, nanti nemu kampus kita sendiri nggak nemu nanti. Pakai O ya, dirosat, bukan dirasat. Iya, Ustaz. Ini sudah direvisi belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Nanti coba aja cek. Di dikti itu nggak ketemu dirasat. Islami alik mah, adanya diro. Berarti ada dua ya. Kemudian ya, terkait dengan ini juga nih. Setiap alinea nanti di tab ya, tab ke depan atau dicorokin. Itu juga ada beberapa. Kemudian terkait dengan ini hamish atau footnote-nya, ini kenapa di bawah ini? Ya, nanti disambungkan aja. Kemudian ini juga kurang alenianya. Tanda alinea baru nggak ada semua nih di sini. Kemudian juga spasinya kurang seragam, Fatu. Ini kadang spasinya segini, kadang itu mepet banget, kadang gangnya luas banget gitu. Itu belum seragam ya. Nanti ini kembali. Terus yang terakhir terkait dengan ini aja. Banyak sekali nanti waktunya habis. Nah ini. Jadi untuk kesimpulan ya. Kesimpulan itu sesuaikan dengan rumusan. Karena gini, rumusan itu pertanyaan, nah jawaban itu ada di penutup. Nah, rumusan tadi ada berapa? Dua, Ustaz. 2. Berarti nanti jawabannya harus 2. Nah, ini nggak perlu nih. Ya, Jadi nomor 1, poin 1 itu menjawab rumusan masalah pertama. Nomor 2 ini menjawab rumusan yang kedua. Gitu. Ini kan tahu ini yang mana ya? Kalau ini yang kedua malah nggak tahu yang ketiganya apa. Nanti disesuaikan aja, gitu ya. Hatamin nih, Afan, Ustaz Nizar, Ustaz Rafiq, ya Nurul, cukup saya kira dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan wa ahsanallahu ilaikum ya Ustaz Setiawan ala mulahadhatihi wa idhafatihi ya. Terima kasih Ustaz Setiawan, Masya Allah yang sudah banyak menyampaikan masukan-masukan pada Ukhtuna Nurul Fathu ya, dicatat dan nanti ketika revisi masukan-masukan yang tadi sudah disampaikan ya mohon diperbaiki. Baik. Al-an na'ti ila al-munaqish athani wa huwa aidan al-musyrif fi hadzal bahthi wa huwa Ustadzuna al-Fadil Ustadz Muhammad Rafiqul A'la, falyatafaddal mashkuran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Yang terhormat Ustadz Nizar, Ustadz Setiawan, dan juga Nurul Fathu. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dapat bermunakosah ya, melaksanakan munakosah, yaitu skripsi
yang ditulis oleh Nurul Fathu. Langsung saja ke saya ingin, sebenarnya saya sebagai pembimbing mestinya tidak menguji ya sebenarnya gitu. Hanya saja memperhatikan masukan-masukan dari penguji, baik dari Ustadz Nizar atau Ustadz Setiawan, untuk menambahkan dan menguatkan skripsi. Cuman saya melihat ada problem yang perlu disampaikan juga di sini. Intensitas dan efektivitas dari bimbingan, apakah karena pandemi dijadikan alasan begitu ya? Sehingga mungkin Nurul Fathu dengan saya ini ketemu berapa kali secara fisik. Satu, mungkin menyerahkan surat bahwa saya sebagai pembimbing ya. Yang kedua mungkin apalagi pernah nggak yang lain? Mungkin pernah sekali lagi ya gitu. Nah, cuman tentunya kalau melalui WA atau apa gitu ya, evaluasi melalui WA gitu ya, melalui kiriman PDF dan lain sebagainya, memang kurang efektif ya. Jadi gini, mencermati judul nih, pertama nih, dari judul dulu ya. Sebenarnya saya kan nggak boleh menguji ya, cuman ini langsung aja meluruskan ya. Konsep tawakal itu double K ya, tawakal dalam Al-Quran. Nah ini memang judul, tetapi dijelaskan di bawahnya adalah kajian komparatif. Nah kalau ada kalimat kajian komparatif ya, itu mesti ada kalimat antara. Jadi komparatif kan membandingkan. Kalau membandingkan itu harus ada kata antara. Nah di sini ada komparatif tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tobari, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Misbah. Di awal tadi Ustadz Setiawan bertanya tentang apakah ini akan membandingkan 4 tafsir gitu, ya. Nah, ternyata sebenarnya kalau kita baca skripsi ini sebenarnya ingin membandingkan antara mufassir atau tafsir klasik dengan tafsir modern. Ibnu Katsir dan At-Tabari dikategorikan tafsir klasik, tafsir Al-Azhar dikategorikan tafsir, dan tafsir Misbah itu dikategorikan tafsir modern, begitu ya? Itu enggak, Fatu? Ya, Ustaz. Ya. Nah, jadi dalam kurungnya ini mesti ada kalimat begini, kajian komparatif. Nah, kalau saya sih mungkin di sini tidak menyebut tafsir Ibnu Katsir dulu, tafsir Tabari dan seterusnya itu, tapi kajian komparatif antara tafsir klasik dan modern. Nah, itu lebih jelas ya. Nah, nanti dalam pembatasannya baru disebut yang mewakili tafsir klasik adalah tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Tabari. Kemudian yang mewakili tafsir modern adalah tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah gitu. Nah, itu mestinya begitu ya. Jadi kajian komparatif antara tafsir klasik dan tafsir modern seperti itu. Oke. Itu judul ya. Nah, kemudian rumusan masalah nih. Rumusan masalah, coba dilihat rumusan masalah. Halaman berapa rumusan masalah? Rumusan masalah halaman berapa, Pak Tuh? Halaman 8, Ustaz. 8, oke. Halaman 8 ya. Nah, rumusan masalah ini juga harus diperbaiki ya. Jadi bukan bagaimana konsep tawakal dalam Al-Quran. Rumusan masalah itu sebenarnya kita kan ingin membandingkan ya antara tafsir klasik dan tafsir modern.
Jadi yang dibandingkan itu sebenarnya apa? Pandangan mufasir ya. Kalau nanti kan nyebut bagaimana konsep tawakal dalam Al-Quran, itu masih bagaimana memahami menguraikan konsep tawakal dalam Al-Quran. Kalau bukan menurut tokoh ya. Nah, jadi langsung saja sebenarnya bagaimana pandangan mufasir klasik, ini rumusan masalah dulu ya sebelum batasan. Bagaimana pandangan mufasir klasik tentang konsep tawakal ya. Nah, begitu. Bagaimana pandangan mufasir klasik, boleh dicatat ya. Iya, Ustaz. Bagaimana pandangan mufasir klasik tentang konsep tawakal. Tuh. Kemudian juga yang nomor 2-nya bagaimana pandangan mufasir modern tentang konsep tawakal. Jadi sederhana aja ya. Jadi akan membandingkan konsep tawakal menurut tafsir klasik dan modern. Nah, terus ada konsekuensi ketiga, nomor 3, artinya apa? Ingin mengetahui. Setelah dibandingkan itu kan mestinya ingin mengetahui. Apa yang ingin diketahui? Apakah ada perbedaan? Ya, apakah ada perbedaan menafsirkan ayat-ayat yang sama antara mufasir klasik dan modern? Jadi itu pertanyaan atau rumusan masalah ketiga ya. Nah, seperti itu. Jika ada, apakah penyebabnya? Jadi seperti itu ya. Jadi sederhana aja sebenarnya ya, konsep tawakal menurut mufasir klasik dan konsep tawakal menurut mufasir modern. Kemudian perbedaannya apa? Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan? Apakah karena metodologi atau bias-bias bahasa atau dan lain sebagainya? Nah, jadi seperti itu ya rumusan masalah. Ini perlu dicatat nih. Ya, Fatu ya. Ya memang tadi juga ini gimana ya? Ini kembali lagi, kok Ustadz mengkritisinya begitu. Saya terus terang aja, ini masalah efektivitas dan bimbingan ya, dengan cara jarak jauh yang kurang komunikatif gitu. Tapi setelah selesai itu skripsi baru kelihatan gitu. Ujung antara masalah, kemudian konsepnya ya, analisanya, terus juga jawabannya baru kelihatan setelah selesai semuanya gitu. Nah, terkait dengan batasan masalah ya, ini juga harus sedikit dijelaskan. Batasan masalah coba dilihat. Ini kan disebutkan ada 84 kali ya kata tawakal itu disebutkan dalam 22 surat gitu. Nah, kemudian penulis atau al-bahis ya, al-bahisa itu menetapkan menetapkan ada 5 surat ya, 5 surat aja gitu dari sekian banyak itu. Nah, ini harus diberikan alasan gitu, harus diberikan alasan, tidak hanya seolah-olah terkesan mencomot aja gitu ya. Nah, gitu. Jadi harus diberi alasan. Nah, kemudian ini harus ini juga, umpamanya ayat ini kira-kira kalau diberi judul apa nih? Ali Imran ayat sekian, Al-Anfal sekian, itu tawakal dalam konteks apa dan lain sebagainya. Nanti kan bisa baru dijelaskan seperti itu ya. Kemudian di sini pembatasan lain ya adalah tafsirnya ya. Tafsir siapa? Ibnu Katsir. Tafsir siapa lagi? At-Tabari ya. Dan tafsir dua tafsir yang lain adalah mana? Mana lagi? Al-Azhar ya, dan Al-Misbah gitu. Nah, jadi okelah seperti itu ya. Nanti rumusan masalahnya jadi apa tuh? Dalam pembatasan itu ingin mengetahui ya
bagaimana pandangan mufasir klasik tentang konsep tawakal, bagaimana pandangan konsep tawakal menurut mufasir modern, ya, dan apa perbedaan penafsirannya, dan jika ada apa penyebabnya terjadi perbedaan. Nah, nanti otomatis ya konsep selanjutnya dalam bab 2 ya. Dalam bab 2 apa yang anti tulis dalam bab 2? Halaman berapa bab 2 ini? Bab 2 halaman berapa? 20. Bab 2 halaman berapa, Ti? Halaman 13, Ustaz. 13. Nah, ini kan halamannya 13 tambah 11 24 ya, berarti di sini. Nah, ada. Landasan teori ya, bab 2 nih. Bab 2 di sini anti menjelaskan tentang apa? Metode penafsiran Al-Qur'an. Sebenarnya bisa langsung anti ke tafsir klasik, umpamanya diberi judul ya, tafsir klasik dan modern. Nah, ini kan sebenarnya ingin membedakan dua hal itu, ya. Jadi langsung to the point. Jadi metode penafsirannya itu langsung ke tafsir klasik dan modern. Kemudian A-nya atau nomor 1, bagaimana nanti menjelaskan tafsir dan mufasir. Kemudian nomor 2, metode penafsiran klasik dan metode penafsiran modern gitu ya. Itu di bab 2 sebenarnya. Jadi menjelaskan tentang tafsir dan mufasir secara umum, kemudian metode penafsiran klasik dan juga metode penafsiran modern. Di situ harus ditunjukkan perbedaan ya. Kemudian bab 3 nih, bab 3 boleh ditulis ya. Ya, Berbicara tentang pemikiran mufasir klasik dan modern tentang tawakal. Nah, jadi to the point. Ya. Nanti bab 3 halaman berapa? 43, Ustaz. 43. 43. Ya, bentar ya. Empat puluh tiga. Berarti di sini 54. Oh. Mana ya? Bab 3, 40, 43. Mana ya? Agak susah juga nih kalau scroll ini agak gimana Ustaz yang lain kalau dengan model. Terus juga ini kan antara halaman ini dengan ini tidak sama nih. Karena halaman yang dipakai di sini kan antara halaman di ini tidak sama gitu. Ya, ketambahan pendahuluan saat nggak sama. Betul, jadi agak susah juga nih. Nah, langsung aja ya. Jadi bab 3 ini, tadi kan bab 2 seperti itu ya. Bab 3 ini menjelaskan tentang pemikiran mufasir klasik dan modern tentang tawakal. Nah, yang harus dibahas di bab 3 ini sebenarnya apa konsep-konsep apa aja. Umpamanya konsep usaha, konsep tawakal, kalimat-kalimat yang terkait ya, konsep hubungan usaha dan tawakal. Itu yang harus dibahas itu ya. Nah, di bab 3. Nah, nanti juga ada kesalahan pemberian judul ya. Antara bab 3 dengan bab 4. Bab 3 itu bicaranya bukan analisa. Tadi sudah dirubah belum? Sudah, Ustaz. Belum ya. Masa setelah analisa muncul konsep lagi di bab 4 ya. Nggak mungkin. Jadi bicara konsep
itu ada di bab 2 dan bab 3 ya. Kalau di sini mungkin konsepnya di bab 3, kemudian baru bab 4 itu analisa gitu ya. Seperti itu. Nah, analisa di sini adalah analisa terhadap pemikiran mufasir klasik dan modern tentang tawakal gitu ya. Jadi di bab 3 itu sudah dijelaskan konsepnya, di bab 4 baru menganalisa gitu. Ya, baru menganalisa. Nah, setelah itu jangan lupa memunculkan apa? Di mana sebenarnya akar perbedaan dari klasik dan modern ya. Dalam penelitiannya ini dalam pemikiran ya, pemikiran para mufasir klasik dan modern, apakah ada perbedaan atau ada semacam konsistensi ya, sama tetap gitu dan lain sebagainya gitu ya. Tadi kan kalau Ustaz Setiawan bilang kalau ada perbedaan, nah di situ harus di apa dari sisi apa, mungkin sudut pandang keilmuan yang dimiliki oleh mufasir itu bisa mempengaruhi, atau mungkin dari metode ya, metode penafsiran yang berbeda gitu, atau yang terjadi perkembangan begitu ya. Nah, coba dilihat hasilnya di bab 5. Coba bab 5 halaman berapa? Bab 5 halaman 82. 82. Berarti ditambah 11. Saya harus berhitung dulu ya. 82 ditambah 11 halaman berarti 93 ya. 93. Nah, di sini saya harus mencari halaman 93 baru ketemu. Itu 93. Nah, ya. Coba di sini lihat ya. Kesimpulan dari penelusuran dan seterusnya ini sebenarnya tidak sedang menjawab poin-poin masalah yang dimunculkan sebenarnya ya. Nanti juga terlalu simpel, sederhana. Harusnya kan kalau ada paling tidak membagi dua ya, antara Ibnu Katsir Tobari dengan siapa tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. Nah, itu paling tidak istilahnya kan mungkin tafsir Tobari atau Ibnu Katsir, kata Ustaz Setiawan itu kan banyak menukil dari Tobari. Katakanlah ini mungkin saling menguatkan ya, Ibnu Katsir dan At-Tobari itu. Nah, itu di satu pihak. Di sini harus disebutkan tafsir klasik yang diwakili oleh Ibnu Katsir dan At-Tobari menyimpulkan ada berapa konsep tawakal apa. Di sini poin-poinnya harus diurai di sini. Jadi bukan hanya narasinya seperti ini saja, tidak. Jadi harus diurai ya. Makanya nanti ketika tadi ditanya sama Ustaz Setiawan ya susah ya untuk menunjukkan karena memang nanti tidak rinci gitu ya, tidak rinci. Ibaratnya ini kalau ujian ini bagaimana konsep pemikiran tawakal menurut tafsir klasik, jelaskan tentang ABCD. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, ini tidak ada penjelasan ya. Tidak ada penjelasan. Bukankah nanti di pembatasan masalah ingin mengetahui konsep atau ingin mengetahui perbedaan ya antara klasik dan modern tentang makna tawakal atau penafsiran tentang tawakal. Nah, ini memang harus banyak ada perubahan ya. Nah, ini memang konsekuensi dari bimbingan yang mungkin kurang efektif, kurang cukup ya pertemuannya mendiskusikan. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengirim PDF ini. Memang kemarin juga kenapa saya udah tuntaskan aja Fatu biar saya bisa melihat
dari awal sampai akhir. Nah, setelah terlihat dari awal sampai akhir baru ketahuan di situ. Karena apa? Antara bab 1, 2, dan seterusnya itu sampai bab 5 ya, itu harus seperti apa? Seperti pohon ya, ada akar, ada batang, ada dahan, ada ujung-ujungnya buah. Nah, buah ini kan hasil penelitian sebenarnya gitu. Ya, itu semuanya harus apa? Harus memiliki korelasi hubungan ya. Jangan sampai oh ini nangka berbuah pisang gitu. Jadi lain gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ujian, kalau ada soal 3 harus dijawab berapa? 3. Boleh nggak dijawab 3 tapi lain cerita gitu? Nggak boleh juga. Harus sesuai kan begitu. Nah, ini catatan-catatan ya. Terus juga tadi ada yang menarik sedikit ya, saya baca tentang titik perbedaan dan persamaan. Mana tuh? Halaman berapa? Titik persamaan dan perbedaan. Ini halaman, kalau di sini halaman 78 ya. Titik persamaan dan perbedaan. Nah, terus Anti nulisnya begini nih. Ini satu kritik aja. Mungkin untuk kisah alaihi ghairuhu ya. Yang lain supaya diperhatikan juga. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ketika Anti memberikan judul kecil ya, titik persamaan dan perbedaan. Apa yang harus ditulis pertama kali setelah judul itu? Apa coba? Persamaan. Ini B, titik persamaan dan perbedaan. Setelah itu Anti harus nulis apa? Persamaan dan perbedaan. Iya. Kalau B berarti satu persamaan, ya. Iya. Persamaan terus diurai sampai selesai. Baru nomor 2 apa? Perbedaan gitu. Nah, karena ini yang dilibatkan itu paling tidak ada 2 kelompok atau ada 4 orang ya, mufasir gitu. Nanti juga harus menyebutkan masalah-masalahnya dan apanya. Dan orangnya gitu loh ya. Nah, begitu jadi rinci gitu ya. Nampaknya ini tidak jelas ya, tidak jelas. Jadi kita bimbingannya ini sambil ujian ya. Bimbingan sambil ujian ya enggak. Jadi titik persamaan dan perbedaan, apa saja persamaan apa perbedaan, siapa gitu ya, membandingkan persamaan dan perbedaan siapa, apa masalahnya gitu kan, itu kan harus diurai. Di sini kan nggak ada ya, nanti hanya menulis. Jadi kalau menulis itu harus memudahkan pembaca. Jadi dari judul tuh titik persamaan dan perbedaan gitu kan. Mana persamaannya, mana perbedaannya, perbedaan antara siapa dan siapa, masalahnya apa dan apa gitu ya, jelas nggak? Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, kemudian di sini coba dibaca dari penafsiran keempat mufasir di atas. Coba dibaca. Dari penafsiran keempat mufasir di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat banyak perbedaan dalam bentuk maknanya, karena dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut maknanya sama-sama tertuju pada satu makna. Hanya saja yang membedakan dari segi corak penafsiran. Nah, ini kan sebuah kalimat yang rancu ya. Yang rancu ini kalimat dari siapa nih? Dari Patu ya. Tidak terdapat banyak perbedaan dalam bentuk makna. Tidak terdapat banyak. Berarti ada ya. Ada nggak perbedaan? Karena ini ada. Kalau tidak ada perbedaan itu sama sekali tidak ada. Karena ditambah kata-kata banyak, berarti walaupun sedikit mungkin ada gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, ini kata-kata ini mempengaruhi. Nah, tapi kalimat selanjutnya, karena dalam penafsiran ayat tersebut maknanya sama-sama tertuju pada satu makna, ya. Hanya saja yang membedakan dari sisi corak penafsiran. Ini harus ada penjelasan. Harus ada penjelasan, ya. Nah, jadi kata-kata atau kalimat seperti ini justru ini menimbulkan pertanyaan.
Nah, ketika ditanya itu membingungkan yang ditanya juga. Betul tidak? Nah, jadi coba saya sedikit ya. Al-bahis itu apa artinya? Al-bahis, al-bahisa. Pembahasan Ustaz. Ya, nanti ini bahisa. Apa artinya al-bahisa itu? Penulis. Penulis. Bukan, kalau penulis al-katib. Yang Nggak paham al-bahis nih. orang Mana al-bahis? yang orang yang mencari Ustaz. Al-bahis. Mencari. Atau kata lain apa? Ustaz Nizar nih belum paham al-bahis nih. Apa tuh? Mencari, betul. Terus kata lain apa? Ah, nah ini dia ya. Memang istilah itu harus dipaham dengan baik. Al-bahisa itu peneliti. Oh iya Ustaz, peneliti. Peneliti ya. Nanti mencari dan juga dengan teliti. Paham nggak? Iya Ustaz. Mengatakan sesuatu, menulis sesuatu, itu hasil ketelitian, hasil pencaharian, ya, dan harus teliti, tidak boleh sembarangan mencantumkan kata-kata. Harus apa? Harus teliti, karena setiap kata itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Ini contohnya, nanti mencantumkan kata banyak, ya. Kalau tidak terdapat perbedaan dengan tidak terdapat banyak perbedaan, berarti ada sedikit perbedaan. Itu mafhum muhalafannya begitu, ya enggak? Yes, Nah, kalau ditanya apa perbedaannya gitu. Tapi kalimat selanjutnya kan tidak jelas juga ini. Dilarikan kepada segi corak penafsiran gitu. Nah, itu ketika nanti mencantumkan kata corak, apa itu corak? Corak. Nah, itu juga menimbulkan apa? Pertanyaan dan khawatirnya penulis tidak paham. Nah, taib ya. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi memang skripsi mesti dikonsultasikan secara cermat ya. Baik secara outline-nya ya, hubungan antara satu bab dengan yang lainnya. Jadi kemarin juga ini agak susah gitu kalau enggak ada tatap muka dalam konsultasi, hanya mengirim PDF dan lain sebagainya, terus apakah kita diminta untuk mengkoreksi kata-kata, padahal sebenarnya bukan sekedar mengoreksi kata-kata, tapi hubungan antara satu bab dengan yang lainnya ya. Tapi ala kulli hal, itu masukan dari saya. Jadi tidak ada pertanyaan ya. Biarlah pertanyaan itu dari Ustadz Setiawan sama Ustadz Nizar gitu ya. Karena saya kan selaku pembimbing gitu. Tapi tolong diperhatikan Nurul ya, dari apa yang masukan dari Ustadz Setiawan dan berikutnya mungkin dari Ustadz Nizar ya. Dari saya sebegitu saja ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum ya Syekhuna Ustaz Rafiqul A'la, al-musyrif wa al-munafish ma'an musyaratan. Ya, jadi kata Ustaz tadi bimbingan sekaligus. Lebih kepada bimbingannya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Selanjutnya, karena waktu memang sudah jam 10 menit lagi, tadi sudah banyak ya dari Ustadz Setiawan atau juga dari Ustadz Rafiqul A'la. Yang dari saya yang pertama, Nurul, tentang di judul ya, judulnya konsep tawakal dalam Al-Quran, kajian komparatif. Jadi masukannya saat
Rafiul Ala antara misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya. Mendahulukan Ibnu Katsir kenapa? Kajian kompar tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Ya, harusnya At-Tabari dulu. Ya, kalau tertib urutan lamanya, wafatnya tentu ahsannya At-Tabari ditempatkan pertama gitu ya. Biar berurutan At-Tabari, Ibnu Katsir, kemudian Hamka dan Quraish Shihab. Ya, ini sama. Kemudian yang kedua, kita lihat dari daftar isi. Ya, kita lihat dari daftar isi aja ya, untuk sebagai pembanding, gitu ya. Daftar isi. Bab 2, landasan teori. Itu dari halaman 13 sampai halaman berapa? 39, Ustaz. 39 kan macam-macam tawakalnya. Oh, 13 sampai 19. Hah? Bukan. Landasan teori semuanya. Oh, iya, Ustaz. Bab 2-nya, bab 2. 39 itu kan masih bab 2 kan? Masih macam-macam tawakalnya kan? Iya, Ustaz. Terakhir landasan teori itu terakhir sampai halaman berapa? Sudah mulai bab 3. Halaman berapa? Halaman 43, Ustaz. Ya, 43 itu kan dari daftar isi udah kelihatan. 43 itu berarti ya bab kedua. Kemudian bab 3 dari halaman 43 sampai halaman berapa? Sampai halaman 64. 64. Ya, juga bab 4-nya dari halaman 65 sampai halaman 81 ya. Dari jumlah halaman ini yang paling banyak halamannya di bab berapa tuh? Bab 2, Ustaz. Bab 2. Kenapa bab 2 banyak? Karena kalau kita lihat panduan kan, panduan skripsi yang dikeluarkan Idarah itu kalau bab 2 ya itu bab sani antara 10 sampai 18 halaman. Ini 30 halaman bab 2-nya aja. Ya. Sementara yang menjadi fokus pembahasan gitu ya di bab 3 dan bab 4 itu hanya berapa halaman itu ya. Kalau menurut panduan kan minimal 15 maksimal 25 gitu ya. Nah, kenapa bab 2 panjang banget? Itu ada pembahasan metode penafsiran sama biografi gitu, Ustaz. Ya, ini kenapa metode penafsiran Al-Quran itu masuk dalam landasan teori? Maksudnya kenapa kan judul kamu konsep tawakal dalam Al-Quran? Kenapa tidak langsung pembahasan tawakal itu apa pemahaman makna tawakal, kemudian langsung misalnya biografinya gitu ya antara empat mufassir itu nggak perlu metode penafsiran Al-Quran, penafsiran Al-Quran di masa Rasulullah, penafsiran Al-Quran di masa sahabat, kemudian sampai tadwinu tafsir, ya kodifikasi tafsir. Iya, Ustaz. Ini kan nggak ada kaitannya secara langsung dengan skripsi kamu. Ini yang membuat jumlah halaman bab 2 itu jadi membengkak gitu. Ini nanti kamu ketika nanti harus di print out itu biayanya lebih besar, halamannya kebanyakan. Ya. Jadi
yang tidak ada kaitannya tentang tafsir itu dengan skripsi kamu, tidak usah dimasukin, ya. Ya. Jadi ya penafsiran marohilu tafsir itu nggak ada kaitannya, jadi tidak perlu dimasukkan, gitu, ya. Terus kemudian juga ini saya share screen. Cuma yang sudah saya koreksi itu yang lama ya. Artinya ini kan ada 2 versi. Yang kemarin kemudian yang dikirim oleh Ustadz Syarifuddin. Saya sudah terlanjur melihat yang dari Ustadz Syarifuddin. Jadi perbedaannya hanya di apa? Tentang di bagian-bagian awalnya aja kan. Yang lainnya sama semua kan? Isi kemudian yang juga sama. Ya, isinya sama. Misalnya ini ya, kalau tadi sosial sudah banyak, misalnya ini yang saya garis bawahi atau saya highlight ya. Misalnya nih Ustadz Farid Uqbah ya, Ketua Bidang Agama kepada Ustadz Farid Uqbah, Haqqallahu asrahu itu ya. Kamu tulis mengutip dari beliau. Nah, tapi ketika di footnote-nya ya, kemudian bertawakal nomor 8. Siapa? Pak Fatur Rahman gitu. Itu yang Hah? Itu yang kayaknya yang penulisnya Ustaz, dari perkataan Ustaz Farid. Penulisnya Ustaz Farid. Penulis yang nulis perkataan Ustaz Farid, Ustaz, yang masukin ke Google. Bukan apa? Bukan tulisannya Ustaz Farid. Bukan Ustaz, tapi dari artikel Ustaz, dari Fatur Rahman ini yang menulis perkataan Ustaz Farid Uqbah. Ya, kalau saya di situsnya itu tulisan Ustaz Farid Uqbah. Tawakal kepada Allah oleh Farid Uqbah. Berarti. Nih saya share ini biar kamu ada. Bentar. Tuh, ini kan? Iya, Ustaz. Fatur Rahman penyuntingnya. Oh. Penulisnya. Berarti ada salah ngambil, Ustaz. Ya, itu kemudian ya ini ya bentuk kehati-hatian ya, artinya tadi Ustaz Ustaz Rafiq sudah mengatakan peneliti, berarti harus benar-benar teliti gitu ya. Kemudian ketika mengutip hadis misalnya di halaman kalau di saya masih halaman yang lama ya, jadi atau halamannya Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid, gitu aja, nggak disebutkan Bukhari bab apa, hadis nomor berapa, Muslim bab apa gitu ya, hadisnya nomor berapa ya. Tuh. Itu masih di bab 1 ya. Kemudian ini ada itolah ya, yang di bab 2 itu yang itolah yang tidak perlu gitu ya, tidak perlu. Jadi harus dihapus tentang tafsir, menurut saya itu harus dihapus. Jangan memperbanyak halaman tapi tidak ada kaitannya langsung dengan pembahasan yang dibahas ya. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Setiawan ya, di bab akhir itu ya, antara kesimpulan dengan rumusan masalah yaitu beda ya, ini harus disesuaikan lagi, diperbaiki lagi ya. Baik Ustaz, sudah 8:30, sudah selesai waktu munaqasyah kita. Kita sampai ke bagian akhir, kalimah akhirah yang pertama dari Ustaz Setiawan. Fadhol Ustaz.
Baik, syukran Ustaz Nizar. Alhamdulillah sudah kita jalani proses munakosyah, dan kita harapkan semua kepada Nurul Fathu sebagai bahithah untuk merevisi dan juga memperhatikan mulahadzat sehingga untuk memperbaiki skripsinya. Tadi juga ketinggalan satu tadi halaman ini ya. Bab 3-nya itu kalau di saya di tengah-tengah halaman itu. Nanti Iya, mungkin bisa betul. dicek. Kalau yang lama benar saat begitu yang baru itu jadi Oh gitu. Ya, udah. Saya nggak tahu yang mana. kalau yang baru Ala kulli hal itu Nurul Fathu. Saya ucapkan selamat dan semoga ilmunya bermanfaat dan barokah, dan jangan puas dengan ilmu yang sudah didapat. Lanjutkan ke jenjang berikutnya dan terus belajar, terutama nanti belajar bahasa Arab dan juga terkait dengan ulumul Quran. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syakarallahu Ustazana Ustaz Setiawan. Al-an al-kalimah min Ustaz Rafiqul A'la. Baik, ala kulli hal, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Setiawan, oleh Ustaz Nizar ya, juga tambahan dari saya, memang perubahan itu bukan hanya merubah kata-kata ya, kalau sudah menyinggung tentang outline gitu. Nah, tadi kan istilahnya harus memasukkan yang perlu, tidak perlu memasukkan yang tidak perlu ya. Tadi hanya bikin tebal skripsi saja gitu, dan membingungkan yang membaca. Kita mau fokus kemana? Ini menjadi satu hal yang makanya tadi saya berikan outline yang seperti saya sampaikan tadi, baik bab 2, bab 3, dan bab 4 ya, supaya masalahnya to the point gitu. Itu saja. Untuk selanjutnya, pahami makna al-bahis atau al-bahisah. At-thalib ya, thalib itu pencari ilmu, al-bahisah itu peneliti, sudah naik ke tingkat yang harus lebih teliti lagi ya gitu ya. Nah, jadi mencari dan teliti menjawab sesuai dengan permasalahan yang seharusnya dijawab. Tapi mudah-mudahan masukan-masukan dari Ustaz Setiawan, Ustaz Nizar bisa melengkapi, memperbaiki dari skripsi yang ditulis oleh atau yang dilakukan oleh Nurul Fathu ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Ustazana Ustaz Rafiqul A'la. Al-an kalimah min at-talibah Nurul Fathu. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas koreksinya. Insya Allah akan anak koreksi, akan anak perbaiki, dan kepada teman-teman yang sedang skripsi juga, mudah-mudahan cepat dimudahkan dalam menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik ya Nurul Fathu wa wafaqahillah. Demikian para ustadz dan juga Ukhtuna Nurul Fathu, sidang skripsi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua masukan-masukan dari para asatizah diperhatikan dan direvisi skripsinya untuk kesempurnaan ya, untuk kesempurnaan, karena sekali lagi ini skripsi ini bukan ingin menjatuhkan, artinya ini memberikan masukan tulisan yang sudah dibuat oleh Nurul Fathu, karena ini memang latihan. Ilmu skripsi itu latihan seorang penuntut ilmu, bagaimana dia mengungkapkan atau menulis, merangkum ilmu yang ada, kemudian dia hadirkan dalam tulisan, dan tentu masukan-masukan dari asatizah itu sangat berharga. Baik, nakhtimu hadhil
jalsatul munaqashah bi doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, lanjut Ustaz. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Rafi. Lanjut. Iya. Lanjut. Iya. Lanjutkan. Ini dimatikan Lanjut. dulu Ustaz. Iya, yang matiin dulu.